Wa ausani bis salah. Allah memerintahkan saya untuk mendirikan salat. Wa zakah, dan juga zakat. Ma dumtu hayya, selagi saya masih hidup. Wa barram biwalidati. Dan Allah memerintahkan kepada saya untuk berbakti kepada ibu saya. Wa lam yaj'alni jabbaran, dan Allah tidak menjadikan saya seorang yang sombong kepada ibu, kasar, kaku. Nabi Isa bangga untuk mengatakan saya adalah orang yang berbakti kepada ibu. Menunjukkan pentingnya amalan bakti kepada orang tua. Yang dibanggakan oleh Nabi Isa alaihissalam daripada segala apa yang ada padanya. Di antara yang dibanggakan olehnya, amal bakti kepada orang tua. Baginda Rasulullah satu hari naik mimbar. Katanya, ya Muhammad, tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga yang ketiga amin. Nabi sebut amin 3 kali. Sahabat bertanya, apa maksudnya Nabi menyebutkan amin 3 kali menaiki mimbar? Setelah turun daripada mimbar, katanya, Jibril datang kepada aku dan beritahu, ya Muhammad, siapa orang yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak dapat ampun, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Qul amin, katakan amin. Nabi kata amin. Ya Muhammad, siapa orang yang dapat orang tuanya, kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya tak berbakti dan masuk syurga, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Katakan amin. Nabi kata amin. Doa kepada orang yang derhaka kepada orang tua. Yang ketiga, ya Muhammad, siapa orang yang namamu disebut tidak bersalawat kepadamu, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Katakan amin. Nabi kata amin. Pada 3 ini salah satu yang diminta, yang diingatkan adalah bakti kepada orang tua. Tahukah di dalam Al-Quranul Karim Allah menghibur perasaan seorang ibu yang sedih karena berpisah dengan anaknya. Ibu dihibur. Siapa menghibur? Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya dihibur? Kehilangan anaknya. Tidak ada satu cabaran yang berat bagi orang tua itu melebihi daripada cabaran bila ada masalah dengan anak. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan bagaimana cinta orang tua kepada anak boleh membutakan hati orang tua itu, boleh membawa kepada kesesatan hanya karena cinta kepada anak. Boleh berlaku seperti itu. Jadi kasih sayang ini kalau tidak dikontrol dengan bimbingan wahyu, boleh pergi merata tempat tanpa kita tahu perbuatan itu betul atau tidak. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Khidir bunuh budak kecil itu kan. Apa sebabnya? Wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Budak kecil tuh yang dibunuh oleh Nabi Khidir, karena kalau budak itu besar, boleh membahayakan kepada ibu dan ayahnya yang beriman, boleh bertukar imannya menjadi tughyan, orang yang melampau, ataupun menjadi orang yang kafir. Apa sebabnya? Anak. Untuk diselamatkan orang tuanya itu, Allah hantarkan Nabi Khidir untuk bunuh kepada budak itu. Sehingga orang tuanya selamat daripada fitnahnya anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta itu fitnah dugaan. Kalau baginda Rasulullah naik mimbar, khutbah. Nampak Hasan keluar daripada biliknya Nabi SAW. Masih baru boleh berjalan. Cute kata orang, kata berjalan tuh. Nabi turun daripada mimbar. Diangkat Hasan di atas mimbar berkhutbah sampai mendokong kepada Hasan bin Ali. Katanya, aku nampak anak kecil ini dari hati itu tak terkawal karena emosi kasih sayang tuh. Diangkat oleh Nabi sambil menyampaikan khutbah dan membaca innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dugaan, harta. Anak-anak pun juga fitnah, maksudnya imma menjadi sebab kebaikan kepada kita. Atau sebaliknya, kalau tidak dididik. Kalau dididik dengan betul, orang tua yang paling bertuah, yang panjang umurnya, walaupun tidak ada lagi di atas muka bumi, bila punya anak yang baik. Punya anak yang saleh. Bukankah Nabi bersabda,
kalau meninggal anak Adam terputus amalnya. Kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak yang soleh mendoakan. Yang putus amalnya siapa? Amalnya orang tua sudah putus karena tidak boleh beramal lagi. Karena sudah meninggal dunia. Kecuali 3. Salah satu daripada 3, anak yang soleh mendoakan. Yakni perbuatan anak yang soleh, hasil didikan orang tuanya, menjadi sebab orang tuanya dapat pahala karena solehnya si anak yang dididik oleh orang tua. Orang tuanya tak beramal tapi pahala sampai. Apa sebabnya? Orang tuanya mendidik dengan betul. Mungkin umur orang tua itu 30 tahun ke, 32 tahun ke, 40 tahun ke, 50 tahun ke, anaknya dididik betul, hari-hari mengajar, hari-hari bersolat, hari pergi buat benda baik, didapat pahala. Di kuburnya farhan, alhamdulillah. Oleh sebab itu, mendidik anak bukan hanya di masa hidupnya orang tua untuk berpikir memberikan nafkah, makan, minum, dan untuk keperluan hidup di dunia saja. Pikir setelah kematian orang tua itu, anaknya itu akan termasuk daripada amal yang boleh menyebabkan orang tuanya dapat pahala atau tidak. Itu peluang untuk orang tua panjang umur walaupun di barzakh. Paham toh? Wabarram biwalidati, bakti kepada dalam surat Al-Qasas diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam. Masih kecil diperintahkan oleh Allah kepada ibunya, diilhamkan. Bahwa Allah ila ummi Musa. Allah memberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa, anikdhi fihi fil yam. Campakkan Nabi Musa di atas laut, air. Ini ibunya Nabi Musa risau Nabi Musa disembelih karena perintah Firaun bunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir. Tetapi nak letakkan Nabi Musa di atas laut pun juga terancam dengan kematian juga. Dijaga di rumah, askar masuk mungkin akan ambil membunuhnya. Diletakkan di peti untuk diletakkan di air, itu pun terancam peti itu terbalik masuk dalam air juga, boleh mati juga. Dikuatkan oleh Allah hatinya ibu Nabi Musa untuk berani meletakkan Nabi Musa di di kotak itu. Nah, esok ada tayangan Nurflix, Kalimullah, Musa Kalimullah, apa kita tengok situ. Tapi ada banyak episode. Diletakkan di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Kau jangan khawatir. Dikuatkan hati ibu Nabi Musa, kau jangan risau. Jangan kau sedih, jangan kau risau. Aku akan kembalikan dia kepada engkau. Qal kai taqarra 'ainuha. Sehingga engkau wahai ibu Musa gembira, terhibur, tak susah, tak risau pasal anakmu. Allah Subhanahu wa taala jaga perasaan risaunya seorang ibu terhadap anak yang masih kecil. Siapa patut jaga perasaan ibu? Bukankah anak? Macam mana dengan anak-anak zaman sekarang terhadap orang tuanya? Zaman yang ramai orang lebih mendahulukan teman berbandingkan orang tua. Suami lebih mendahulukan istri berbandingkan ibu. Takut merajuk istrinya. Mana lebih Anda risau? Merajuknya istri wala merajuknya ibu? Wallah, merajuknya ibu ini boleh menjadi sebab musibah kepada orang yang ibunya merajuk kepada anaknya. Merajuknya istri, ini pujuk sikit. Jangan sampai karena menjaga perasaan istri melukai perasaan ibu. Keberkatan bila dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dengan taatnya si suami kepada ibunya akan diberkati hubungan si suami dengan istrinya. Hatta awalnya si istri merajuk,
Tapi kalau menjaga perasaan si istri untuk tidak merajuk dengan menyebabkan ibu sakit hati dan terluka, jangan sampai perkara musibah berlaku kepadanya. Di antara musibah yang kadang-kadang cash datang adalah orang durhaka kepada orang tua. Wal'iyadzu billah. Man arada an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin panjangkan umur, murah rezeki, bertakwa kepada Allah, bakti kepada keluarga, khususnya kepada orang tua. Ya Rasulullah, apakah kedudukan orang tua saya? Kata Nabi, huma jannatuka wa naruk. Orang tua kamu, surga kamu, neraka kamu. Pilih. Walihada hubungan rumah tangga itu hendaklah dicari berkat dengan bakti kepada orang tua. Istri menjadi sebab semangatnya suami untuk hormat dan bakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Hatta kadang-kadang mencabar. Hatta kadang-kadang perlu untuk berkorban. Yang kita cari itu kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan yang berkekalan. Mau cari kebahagiaan sesaat, ikut kehendak diri sendiri. Mau cari kebahagiaan berkekalan dunia akhirat, bakti kepada orang tua. Sama juga suami. Janganlah beritahu, engkau istri, surga engkau bawah kaki aku. Pun ada suami pun cakap macam itu juga. Nak pergi si istri ziarah kepada maknya, tak boleh, aku. Suami macam apa itu? Diktator kepada istrinya. Seperti mana istri dituntut bantu suami bakti kepada orang tuanya, suami pun bantu istri bakti kepada orang tuanya. Macam mana lelaki itu merasa terhormat, punya orang tua, istri pun juga sama. Seorang lelaki anak kepada orang tua, seorang perempuan pun anak juga kepada orang tuanya. Kan elok kalau macam itu hubungan rumah tangga. Jangan ego, bro. Iyalah, maksudnya kehidupan itu kan, buatlah kehidupan itu bertolak ansur dan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan aku sombong kepada ibu. Ini hormat, hatta bercakap pun itu halus, lemah lembut. Bercakap pun intonasi suara itu dijaga. Bercakap itu tidak melebihi intonasi daripada orang tua. Hatta seteruk apapun orang tua, tetap dia orang tua. Emas itu kalau jatuh dalam longkang ya tetap emas. Tidak bertukar. Orang tua itu sejahat apapun tetap orang tua. Faham tuh? Pada batasan yang perlu dijaga selagi tidak membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Derhaka kepada orang tua, kasar dan sombong kepada orang tua, syaqiyya, boleh membawa kecelakaan kepada anak. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan menghayati ayat-ayat Al-Qur'anul Karim untuk menjadi insan yang mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang terhormat, yang menjaga kehormatan yang baik dapat kita warisi untuk diri kita dan anak keturunan kita. Ya Rabbal Alamin. Dijadikan anak yang terbaik bagi orang tua dalam berbakti. Dijadikan kita sebagai orang tua yang terbaik untuk mendidik kepada anak-anak. Ya Rabbal Alamin. Menjadi suami yang terbaik bagi istrinya untuk membantu istrinya bakti kepada orang tuanya. Menjadi istri yang terbaik bagi suaminya untuk membantu suaminya berbakti juga kepada orang tuanya. Ya Rabbal Alamin.